dibicarakan, taat kepada apa yang disampaikan, dan percaya itu bahwa yang disampaikan itu benar, maka dia mengambil tindakan. Di sini Alkitab mencatat bagian 6 bagian B. Lalu mereka melebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Ini yang mujizat. Kenapa? Orang yang mau menikmati mujizat dia harus seperti yang bagaimana kecil. Dengarkan itu firman, dengarkan itu perintah. Jangan pakai lu punya akal, jangan pakai lu punya pendirian, jangan pakai lu punya kehebatan, jangan pakai lu punya keahlian. Yaitu lu pun tugas adalah tunduk taat ini firman, percaya dan melakukan, maka saudara mujizat akan terjadi. Haleluya. Ini saudara kuncinya di sini, di tengah situasi ini, di tengah tantangan ini, lu mau pasang lu punya hebat. Lu mau pasang lu punya hebat, saudara akan bisa. Bahwa ada persoalan tentang apapun, Tuhan lebih daripada sanggup memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, saat ini Tuhan kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami tahu Tuhan bahwa pada saat firman Allah disampaikan, pada saat firman Allah akan disaksikan, Tuhan akan mengenapkan firman-Mu bahwa tanda-tanda yang akan menyertai setiap orang percaya. Setiap firman Allah akan diteguhkan, yaitu Roh Kudus tercurah bagi setiap bagian firman Allah, dan Roh Kudus akan terus meneguhkan firman Allah itu. Dan untuk itu Tuhan, pada malam hari ini kami akan belajar firman Allah, karena kami tahu firman Allah itu Allah yang sendiri yang berbicara. Di dalamnya ada kekuatan Allah yang mengadakan perkara dan mujizat di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mari curahkan kuasa Roh Kudus. Nyatakan di tempat ini Tuhan kemuliaan-Mu ya Allah. Hamba-Nya sebagai alat untuk memberitakan firman, selebihnya otoritas kuasa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini sembahyang doa kami Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, saya malam hari ini saya akan kepala satu bagian firman Tuhan. Kalau dari gereja gini, mungkin pada minggu yang lalu itu masih berbicara seputar tentang penampakan Tuhan Yesus, dan salah satunya adalah penampakan Tuhan Yesus di pantai Tiberias di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Kitab Yohanes pasal yang ke-21 dengan, kalau kitab terjemahan yang pertama itu dengan dia punya tema kop itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tapi saudara kekasih Tuhan, saya akan ambil hanya 2 ayat saja. 2 ayat, yaitu Yohanes 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nanti silakan sambil mengikuti, kita akan baca secara keseluruhan nanti, tapi saya akan fokus kita ke ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sudah dapat ya? Puji Tuhan, kita akan kedua ayat kita baca sama-sama ya. Kita mulai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menyebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya baca sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di
di sebelah kanan perahu, maka kapal kami beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Ini satu perkara mujizat yang terjadi pada saat penampakan, pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini penampakan yang ketiga. Saudara kekasih Tuhan, saya tergerak untuk angkat bagian firman Tuhan ini. Kalau saudara kekasih Tuhan, kalau mengikuti saya punya bagian-bagian khotbah itu setelah sudah mau lebih kurang 1 tahun ya. Itu saudara hanya berkisah tentang bagaimana peneguhan, bagaimana untuk memberikan penyampaian, memberikan kekuatan di tengah situasi kita ini. Kalau saudara betul kita berbicara pertobatan, betul saya mau itu. Karena ini menjelang kedatangan Dia yang kedua kali. Tapi saudara, di satu sisi yang lain kita sedang di peradaban yang satu kesulitan besar, tantangan besar. Banyak ramalan, banyak prediksi saudara bahwa ini suatu masa kesulitan ekonomi dunia, dan ini memang sedang terjadi. Saudara bisa bayangkan sekarang bahwa yang punya bisnis, yang punya usaha, dulu-dulunya saya begitu mungkin sehari bisa dengan sekian ratus bahkan sampai juta dan seterusnya. Ini mungkin bicara tentang mungkin yang kios-kios ataupun usaha-usaha yang kecil. Itu berbanding terbalik dengan mungkin toko-toko. Ini saudara berbanding terbalik dengan sekarang ini. Saudara sangat sepi. Ini suatu kesulitan yang sedang terjadi. Ini suatu situasi yang sedang terjadi. Ada satu pertanyaan yang mungkin sangat miris dengan kita. Kok saya punya Tuhan Yesus hebat, saya punya Tuhan Yesus itu luar biasa. Di manakah Allah di tengah situasi ini? Ini saudara yang dialami oleh para rasul, yang Petrus dan teman-teman semua itu. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Dia dikuburkan, saudara. Secara manusia, saudara, bahwa mereka itu mengalami suatu krisis gimana? Krisis pengharapan. Orang yang saya idolakan, orang yang saya menggantung pengharapan, orang yang saya harapkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di manakah Dia? Masih tertidur, saudara, bayangan mereka. Padahal kalau kita membaca ini bagian firman, saudara, ini sudah penampakan pertama dan kedua. Penampakan pada saat mereka ada di satu ruang yang tertutup, Yesus ada di sana. Kemudian penampakan yang kedua pada saat mereka ada, Thomas juga ada, Tuhan menampakkan diri di situ. Tapi mereka belum betul teryakin. Mereka masih dalam suatu kehidupan kekhawatiran karena satu gerakan pada saat itu yang ingin menghambat mereka, karena mereka punya iman yang kepada Kristus Yesus ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca mereka di sini, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ini suatu hal yang saudara kalau kita baca merenungkan baik-baik di sini, Tuhan Yesus sangat menyentuh kepada satu hal yang sangat prinsip ataupun kebutuhan. Di saat saudara mereka tadi bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan kemudian bangkit, yang tadi saya bilang pengharapan, kemudian mereka punya iman, mengalami sedikit goyah, mengalami suatu situasi yang tidak bisa mereka pegang teguh, dan mereka kembali kepada pekerjaan semula sebagai nelayan. Kemudian apa yang peroleh kita mencatat ayat sebelumnya? Semalam-malam mereka tidak mendapat apa-apa. Padahal saudara, Petrus itu seorang ahli sebagai seorang ahli mencari ikan. Seorang yang tahu di mana, saat mana, ataupun tempat mana, lokasi mana dia bisa untuk mendapat ikan bersama dengan teman-teman. Tapi Alkitab mencatat bahwa semalam-malam mereka tidak dapat apa-apa. Saudara, yang luar biasa di sini, Tuhan Yesus, terlepas Dia Yesus sebagai manusia, tapi Dia sebagai Allah, Dia tetap peduli terhadap mereka. Dia hadir pada saat situasi itu. Dia datang berjumpa dengan mereka. Dia hadir di saat ada kesukaran, kesulitan. Dia tahu ini kebutuhan, maka Dia hadir di sini, saudara, dekat kepada masalah itu, dekat kepada persoalan itu. Untuk apa? Memberikan peneguhan, memberikan pertolongan, bahwa Dia selalu ada dekat dengan orang-orang yang hidupnya berpengharapan pada Dia. Dia tanda itu, saudara. Saudara, Tuhan, saya berikan tema di sini. Saya catat tema itu. Saya berikan tema di sini. Taat pada perintah Tuhan adalah kunci mujizat dalam hidup kita. Taat
Yesus adalah kunci mujizat yang akan terjadi bagi kehidupan saya dan saudara. Ini saudara, kemudian kita lihat di sini. Tuhan tanya, adakah anak-anak, adakah apa kamu punya lauk pauk? Satu hal yang sangat menjadi kebutuhan. Saudara, kalau aku punya jawaban sini, bisa jawaban ini dalam keadaan Petrus mungkin mana? Tidak ada. Tiba-tiba saudara sementara usaha-usaha, tiba-tiba orang datang misalnya berbisnis oleh laku toh, bisa kasih sumbang ke sonde. Pasti lu akan ngomel, saya ini tidak ada pemasukan, saya lagi nol. Ini satu situasi yang wajar. Tapi Tuhan tahu ini kebutuhan. Tapi Tuhan tanda bahwa ini dia punya murid. Maka dia datang, saudara. Walaupun saudara Petrus pernah mengecewakan dia, walaupun dia tahu bahwa Petrus ini menyangkal dia, walaupun dia tahu bahwa para murid pada saat ini sementara menjalani penderitaan via Dolorosa menuju salib Golgota, mereka lari. Di mana mereka, saudara? Tapi dia tidak tahu pedulikan itu. Dia tetap pada janjinya. Dia pilih, dia panggil, dia tetapkan mereka. Dia akan terus mengikuti mereka. Untuk apa? Memberikan pertolongan, memberikan jaminan bahwa dia tidak sama dengan manusia. Kalau manusia sudah benci, saya benci, saya bilang, saya sumpah lu 7 turunan. Allah tidak, saudara. Tuhan tidak. Tadi saya bilang, Petrus menyangkal dia. Murid-murid yang lain lari tinggalkan dia. Tetapi pada saat dia bangkit, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, kekuatan bagi mereka, dia tidak lari daripada janjinya. Ini yang saudara Kristen dia. Makanya saudara kasih Tuhan bahwa apa? Menunjukkan di sini bahwa Tuhan itu adalah baik bagi orang yang sebagai tempat pengungsian untuk apa? Menurut Alkitab, untuk apa? Orang yang mengalami kesusahan. Coba kita membaca di Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada Dia. Haleluya. Dia tahu saya dan saudara. Dia tahu para murid itu, saudara, adalah murid yang dia pilih, yang dia panggil. Sehingga pada saat mereka mengalami kesulitan-kesukaran, dia tahu mereka membutuhkan dia. Dia tahu untuk datang memberikan siapa dia itu. Dia tanda saudara. Makanya saudara, betapa baiknya itu Tuhan. Kalau dia sudah tanda saya menjadi seorang yang melayani, kalau dia sudah tanda orang yang memimpin pujian, kalau dia tanda orang-orang ini yang sudah ikut persekutuan dan punya komitmen, jatuh bangun susah, dia datang saudara memberikan pertolongan. Ini dia tanda saudara. Berbeda dengan orang-orang yang di luar, berbeda dengan orang yang hanya Senin Kamis, atau orang yang hanya hidupnya hanya omong Tuhan di mulut tetapi hatinya jauh. Itu beda saudara. Dia tanda saudara bagi saya dan saudara. Sehingga ini saudara, ini firman Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Itu saudara, saya mau katakan di sini. Yang pertama saudara, bahwa Dia tahu apa itu kesulitan saya dan saudara. Apa itu kesulitan saya dan saudara. Makanya saudara, itu bagian firman Tuhan. Yang kedua, kita baca juga di Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Saudara, Tuhan itu baik. Tempat pengungsian tadi itu untuk orang-orang datang yang mengatakan, ini saya punya kesusahan, ini saya punya kesulitan. Datang tempatnya itu hanya pada Yesus, hanya pada Tuhan sebagai tempat yang harapan yang luar biasa. Maka saudara, pengharapan kita pada Dia, jiwa yang terus mencari Dia, Dia akan baik dan Dia menyatakan kasih dan kemuliaannya. Ini saudara, ini jawaban jujur dari Petrus. Tuhan bilang begini, Petrus itu adalah paut, soalnya ada. Ini suatu jawaban yang jujur. Kadang-kadang tolong soalnya, saya teringat saudara, ada di Kupang waktu di sana, sekarang ada satu ama sabu ya, saya masih ingat ceritanya. Ini minta maaf, bukan karena sabu semua selesai. Ini yang betul. Dia ini tukang saudara. Kebetulan ada om dan tante ini kan minta kerja rumah. Jadi untuk kerja rumah bukan rumah permanen atau hanya setengah tembok. Jadi begini, biasa datang itu kan mulai siap sarapan makan tuh. Jadi dia bilang begini, tanya ama sudah makan tuh belum?
sudah inama, saya sudah kenyang. Saya sudah kenyang. Betul. Ini kami mau makan ini. Sudah inama, saya sudah kenyang. Akhirnya sudah doa, yang terus ke makan, yang lain makan. Tiba-tiba dia bunyi. Rokok. Siapa pun perlu. Itu dia aman. Yang tanya dulu bilang tidak isu makan. Karena apa tidak jujur? Tuh, lu lupa saudara. Tuhan mau saudara jujur dengan dia. Tuhan saya butuh ini Tuhan. Saya sulit. Saya punya ekonomi sementara krisis ekonomi. Saya punya bisnis ini. Saya punya kebutuhan ini Tuhan. Maka saudara itu yang Tuhan mau di sana. Dia perhatikan, dia pedulikan. Tapi kalau saudara mau tunjuk diri hebat, ahli, lu hebat. Petrus kalau dia tunjukkan di diri, saya ini ahli, tahu tempat di mana, itu lokasi di mana ikan itu saya. Saudara. Tapi kenyataan saudara, andalkan manusia, andalkan sendiri, tidak akan bisa di tengah situasi ini. Hanya bisa andalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Kemarin saya baca satu postingan di Facebook ya. Saya tidak sebut nama pendetanya. Saya senang bagus, itu dia punya satu bentuk apa? Kalau saudara ikut masih tahu ini pendeta dari mana atau pendeta siapa? Saya tidak mau. Saya sebut begini. Di Facebook itu dia begini. Bagus, saya senang. Dia punya satu moto. Pertama kali untuk dia mau dipilih, dilatih untuk menjadi pendeta. Kalimat dia begini. Tuhan bisa buat segala sesuatu tanpa saya. Tapi saya tidak bisa buat segala sesuatu tanpa Tuhan. Betul tidak? Tuhan bisa buat tanpa saya, tapi saya tidak bisa buat tanpa Tuhan. Ini saudara yang sekarang Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan membaca di Alkitab secara baik-baik di sini, mereka belum tahu tuh ini Yesus Tuhan. Ini dalam kondisi malam menjelang siang, pagi buta. Dan mereka tidak tahu ini Yesus yang berdiri. Setelah kebangkitan atau 2 kali penempatan ini, mereka mungkin remang-remang dan mungkin juga mereka ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa tahu bahwa ini yang hadir ini Yesus Tuhan. Sehingga di sini saudara bahwa Tuhan menunjukkan di sini bahwa tanpa kamu, aku tandai kamu, aku bisa melakukan segala sesuatu atas segala yang sedang aku hadapi. Tapi engkau tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tunjukkan di sini, aku bisa dan aku sangat. Maka Tuhan tanya di ini kebutuhan yang sangat betul mereka butuh. Maka mereka Tuhan bilang begini. Kita perhatikan ayat yang berikut. Ayat yang ke-6 bilang begini. Jawab mereka tidak ada terus ayat yang ke-6. Ayat ke-6 bagian A. Perhatikan baik-baik ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Ini yang akan terjadi mujizat saudara. Tebarkan jalamu. Kenapa tidak di sebelah kiri? Tapi dia bilang begini, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Bukan di sebelah kiri saudara, tapi sebelah kanan. Saya coba cari tahu ini kenapa Tuhan Yesus berkata di sebelah kanan. Kenapa bukan di kiri? Kalau potong kan biasanya kalau aturan lalu lintas kan jalan harus di sebelah kiri dong. Kalau jalan di kanan, saya bilang di kiri. Orang jalan provinsi Polan di jalan di kiri ya, itu aturan dunia. Tapi berbeda dengan aturan Allah, konsepnya Allah di sebelah kanan. Maka saudara pernah dengar kok Tuhan Yesus bilang begini. Kita bilang begini. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri naik ke surga, duduk di sebelah apa? Kiri atau kanan? Saya tidak salah ya. Kanan. Kenapa kanan saudara? Yang pertama saudara, kenapa kanan? Karena kanan menunjukkan bahwa apa? Khusus, spesial, istimewa. Jadi kalau dia memberikan pertolongan bagi setiap orang percaya, dia tahu bahwa saya dan saudara spesial di mata dia. Saya dan saudara istimewa bagi dia. Petrus dan para murid sangat istimewa, sangat spesial, sangat khusus. Maka dia bilang, tebarkan jala ini di sebelah kanan. Haleluya. Kalau saudara dan saya sangat istimewa, dia tanda saya dan saudara. Sulit, sukar hidup, dia tanda saudara. Kalau saudara istimewa, saudara spesial. Yang penting saudara ikut dia punya firman, taat dia punya firman, percaya dan bergerak lakukan. Hidup terus bersekutu berdoa seperti ini. Maka saudara dan saya berharga dan spesial dan khusus di mata dia. Saudara yang kedua, kenapa saudara di sebelah kanan? Saudara, kanan berbicara tentang satu hal kenyataan. Kanan berbicara tentang kebenaran. Tidak salah. Kalau dia bilang kanan, itu benar. Maka
makanya saudara baca firman tuh, akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Berbicara tentang kanan, berbicara ini spesial khusus. Yang kedua adalah ini kebenaran. Ini pasti yang akan terjadi. Mujizat akan terjadi kalau firman ini kamu ikuti, taat kepada dia punya omong, percaya, lakukan, maka ini kebenaran akan terjadi, saudara. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Yang ketiga saya katakan di sini, saudara. Kenapa saudara seberkani? Contohnya begini, Pak Roni di kepolisian. Dia dalam dia punya bidang ada. Kemudian begini, Bosong kalau mau pergi sana, Bosong harus bertemu dengan Pak Roni. Kenapa? Dia itu tangan kanannya Kapolres. Jadi Bosong akan lancar. Kenapa? Dia tangan kanan. Jadi Bosong hati-hati. Bosong mau pergi lancar lewat Pak Roni karena dia tangan kanan. Tangan kanan itu artinya apa? Orang kepercayaan. Orang yang diberikan satu tanggung jawab yang khusus, yang spesial. Karena itu benar, saudara. Sehingga saudara ini berbicara tentang apa? Kalau Tuhan yang lepaskan di sini, taburkan di sini, taruh di sini, itu bicara tentang satu kepastian. Berbicara tentang penegasan bahwa ini satu betul hal yang akan terjadi mujizat. Maka saudara, yang kunci kita adalah apa? Lu tinggal taat, percaya, dan lakukan. Saudara, kalau kita membaca di sini, tadi saya sudah kasih kemarin, kalau Petrus mau pakai di logika akal, dia pakai dia punya keahlian. Saya ini lebih hebat daripada ini orang ini. Kan dia belum tahu siapa Yesus Tuhan. Oh ya, setelah itu kalau kita membaca di situ, inilah Tuhan. Dia belum tahu siapa yang suruh saya. Saya ini ahli. Saya tahu di tempat di mana ikan atau bulan apa atau waktu apa atau situasi apa. Saya tahu. Saya ini ahli. Yang kedua, secara logika akal ini tidak bisa diterima. Oleh kenapa? Ini jalan yang sangat dekat dengan pantai. Bagaimana kemudian dapat ikan yang besar-besar? Ini secara akal logika tidak masuk, tidak bisa diterima. Tetapi kalau Petrus pakai itu, saudara, ngomong kosong tidak akan bisa dapat. Tidak akan bisa menemukan saudara mujizat. Tapi dia belajar di sini apa, saudara? Taat kepada apa yang dibicarakan, taat kepada apa yang disampaikan, dan percaya itu bahwa yang disampaikan itu benar, maka dia mengambil tindakan. Di sini Alkitab mencatat bagian 6 bagian B. Lalu mereka meleparkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Ini yang mujizat. Kenapa? Orang yang mau menikmati mujizat dia harus seperti yang bagaimana Petrus ini. Dengarkan itu firman, dengarkan itu perintah. Jangan pakai lu punya akal, jangan pakai lu punya pendirian, jangan pakai lu punya kehebatan, jangan pakai lu punya keahlian. Yaitu lu pun tugas adalah tunduk taat ini firman, percaya dan melakukan, maka saudara mujizat akan terjadi. Haleluya. Ini saudara kuncinya di sini, di tengah situasi ini, di tengah tantangan ini, lu mau pasang lu punya hebat, lu mau pasang lu punya hebat, saudara akan bisa. Oh ini goyah. Tapi saudara, kalau anda akan Tuhan, berpegang harapan pada Tuhan, taruh persoalan pada Tuhan, percaya di Yesus, lakukan dia punya firman, dan percaya itu, dan melakukan itu, saudara, mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti saya kesini katakan, bukan berarti saudara orang percaya akan bagikan bebas hambatan, orang percaya akan bagikan jalan tol. Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Tetapi akan ada persoalan hidup di dunia ini, tetapi yang berbeda. Tuhan akan fokus kepada orang itu. Kenapa? Dia spesial pada dia. Dia khusus. Di dalam dirinya ada kehidupan kebenaran dan dia terakini karena dia percaya akan firman. Ini saudara yang berbeda, saudara. Ini satu perkara yang berbeda. Saudara, saya sering katakan, saya sering ngomong, saya punya secara logika, bapak ini kan masih SD kelas 2. Mama saya pembantu rumah tangga. Kan secara akal logika bagaimana? Bapak itu berkayu. Tidak bisa, saudara. Secara akal logika tidak bisa. Tapi pada titik di mana saya, saudara, setelah menikmati bangku kuliah, setelah saya selesai dan kemudian mencapai 2 gelar sarjana S1, saudara, saya menangis, saudara. Ternyata Tuhan di luar ini semua di luar logika saya. Tidak bisa bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah.
Saudara, inilah namanya apa? Perkara mujizat. Kenapa? Saudara ikut firman Tuhan. Taat ikut firman Tuhan, percaya saudara, dan terus melakukannya. Semua berproses, saudara. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi saudara di sini tadi bahwa Tuhan peduli akan setiap orang percaya. Tuhan tahu tanda bahwa itu Petrus para murid. Ini saudara, Tuhan itu setia. Dia setia, dia tahu bahwa ini orang-orangnya. Saudara, kalau tadi dia mau hitung-hitung saja, Petrus ini bikin saya punya hati sakit. Para murid itu lari pada saat sementara dia menderita, dicambuk sana sini dia menderita. Apa yang kemudian sudah? Dia tidak berhitung kalian semua, tapi dia telah pilih, dia telah panggil, dia telah tetapkan, dia punya janji itu ada. Kan saya pernah ngomong janji itu. Petrus tanya, Tuhan, kami ini sudah tinggalkan Engkau demi pekabaran Injil, demi memberitakan nama-Mu, demi kerajaan Allah. Apa yang kami peroleh? Tuhan menggenapi janji ini. Tuhan bilang apa? Pada masa ini juga orang yang karena Injil, karena kerajaan Allah, karena aku, dia tinggalkan itu semua. Bukan berarti kemudian saya ada ini, saya harus cari dengan saya suami, saya harus cari dengan saya istri, saya harus tinggal. Bukan saudara. Tapi ini satu pekabaran Injil, saudara asingkan sementara waktu fokus kepada pelayanan, memberitakan firman, kesaksian, maka saudara sedang melakukan firman. Dan firman Tuhan berkata, masa ini juga 100 kali lipat engkau akan memperoleh. Dan ini salah satu terbukti di sini Tuhan buat mujizat. Janjinya tergenapi saudara, makanya tadi tebakan jala itu di sebelah kanan. Dia kalau ngomong firman, ya dan amin, dan tidak akan bisa menang. Dan terbukti saudara, dia itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan buktikan bahwa disinilah janjinya dia akan tergenapi. Saudara, diperhatikan. Kenapa saudara? Begitu banyak orang, 70 orang waktu itu, 70 kalau kita baca ya, selain 12 rasul, satu yang menyangkal kemudian yang menjual dia Yudas, kemudian 70. Kenapa tidak fokus ke itu? Dia pilih orang itu tidak sembarang. Kalau dia sudah tahu dia punya fokus dan pilihan kepada kita dan kepada saya dan saudara, kepada Petrus dan semua, dia akan fokus di sana saudara. Masalahmu adalah dia, itu bagi dia masalah dia. Persoalanmu adalah persoalan saya. Itu prinsip Tuhan Yesus. Makanya saudara dia berikan tuntunan dan pertolongan. Dia datang pada persoalan masalah itu. Adakah kamu memiliki lauk mereka jujur tidak ada? Maka disitulah dia memberikan pertolongan. Dia tanya saudara. Saya sering ngomong ya, kata yang sekarang kalau orang pikul kan sudah pakai lagi dan teriak ya. Tapi apa pakai apa? Grade apa? Kita apa? Nah itu kan sudah bisa itu loh. Nah tapi saat-saat tertentu saudara di saat situasi ini kan kita mungkin yang lain itu tidak, orang bisa ngerti untuk isi kumana ya. Dia harus tahu itu kode. Misalnya isi kumana tuh. Kayak kode isi kumana kenapa? Saya suka berapa kali. Tunjuk di mana? Di siku sini saudara. Kalau tunjuk di siku, itu ojek, itu taksi, itu mobil apapun yang dia sudah tahu, dia langsung datang sini. Tapi kalau gaya-gaya mau tidak mau terbuka seperti itu sini, kemudian dan tadi seperti sama satu, saya suka makan. Lu dia, lu lewat sampai mungkin matahari, mungkin sampai dini hari lu sudah dapat foto. Tapi kalau lu taruh begini saudara, itu ojek, taksi, supir lewat oh ini mau disitu mana? Masuk naik. Ini saudara, kalau Tuhan sudah tanda saya dan saudara, kalau Tuhan sudah mengurapi saya dan saudara, memilih saya dan saudara, dia tanda saudara. Ada kesulitan, ada persoalan, dia tanda. Kenapa? Di dalam diri kita ini adalah tempat bait Allah, tempat Roh Kudus bertakhta. Maka di sini saudara, persoalan tentang apapun dia tahu. Makanya saudara, pada saat kita ada persoalan masalah, curahkanlah isi hati kita kepada Dia. Datang kepada Dia, saudara. Tempat kita untuk mengungsi, tempat untuk kita berlindung di situ. Maka di sini, saudara, Dia akan memberikan pertolongan. Tetapi yang tadi kunci, saudara, taat akan firman-Nya, percaya akan firman-Nya, dan lakukan akan firman, maka mujizat itu akan terjadi. Ini saudara yang membuat. Dapat daripada mereka, saudara, mereka karena mereka percaya atas atau taat kepada itu apa yang Tuhan perintahkan. Mereka percaya akan apa yang Tuhan katakan. Maka kemudian saudara, mereka melangkah. Mereka lepaskan jalan di sebelah kanan. Dan Alkitab tadi mencatat mereka tarik penuh dan tidak mendapat apa-apa, mendapat apa yang melebihi semua yang mereka peroleh. Ini mujizat saudara. Kalau kita
membaca di bagian selanjutnya itu kan di berapa ekor? 153 kan kalau tidak salah. Ayat yang ke-10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Haleluya, ikan besar. Saudara, kalau berbicara angka tidak sembarang. Kalau orang Yahudi dia bicara angka ini bukan suatu berita hoax, bukan suatu berita yang omong kosong. Ini suatu kenyataan, saudara. Dicatat benar-benar di sini. Makanya betul kalau 153. Kalau 2 ekor ikan, 5 roti menjadi 5.000, memberi makan 5.000. Itu satu hal yang angka yang benar pasti. Kebenaran di situ. Itulah yang betul dicatat. Kalau kita hari ini kan dengar banyak berita hoax, banyak berita-berita yang omong kosong. Bilang Yesus tidak disalib, Yesus ditukar dengan Simon orang Kirene, Yesus ditukar dengan Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang membenci Kristus, orang-orang yang anti Kristus. Dan saudara ingat baik-baik, hari-hari ini saudara, inilah masa di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dipercepat. Saudara percaya atau tidak, main-main atau tidak, Tuhan sementara mempercepat. Oleh karena apa? Tanda kedatangannya semakin dekat. Saudara mau lihat, sekarang media sosial begitu bergerak dengan luar biasa. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dengar dia perang, seperti lagu itu, dia perang sana sini, kelaparan, penyakit sampah dan lain sebagainya, segala sesuatu itu baru tanda permulaan. Tapi segala kesudahan akan terjadi apabila Injil disebarluaskan. Ini sudah Injil disebarluaskan, sudah media sosial sedang bergerak sana sini. Dan saudara mau tahu, hari-hari ini kalau saudara ikut betul-betul di TikTok, di Facebook, di YouTube, saudara melihat di Indonesia sekarang, di daerah kantong-kantong non-Kristen yang fanatik, Tuhan sedang tangkap jiwa-jiwa. Orang-orang yang dari turunan-turunan yang bangsawan, orang-orang dari turunan-turunan anak. Contoh saudara, di Aceh, di Madura, di Jambi, ini saudara, inilah yang tadi tahun penuaian, tahun pertobatan. Ini yang sementara merinding saudara. Yang kalau saudara ikut dia akhirnya di mana? Di TV. Yang kemarin kalau tidak salah email aku sementara juga ke Amerika, sementara bertemu dengan dia di sana. Saudara, ini satu hal yang sementara. Kegerakan terjadi sana sini. Kedatangan dia semakin dekat. Makanya kemudian saudara di tengah situasi ini jangan takut saudara. Kita punya jaminan yang kuat itu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya penolong bagi saya dan saudara. Dia tetap setia bagi saya dan saudara. Jangan takut saudara. Tetap Yesus. Lagi lagu berapa tuh? Sekali selamanya Yesus. Tetap Yesus selamanya. Yesus. Orang tahu berapa? Mati hidup tetap Yesus. Jangan karena masalah tentang kawin manin jodoh mulai ketemu ini satu yang ganteng pegawai bank mulai datang, mulai pergi ikut. Mulai satu lewat ini satu mulai perempuan yang cantik ini body semua terpengaruh sana sini. Ini mati saudara, ini masalah iman ini antara mati dan hidup, antara neraka dan surga. Saudara, ini jangan main-main. Anak muda perhatikan hati-hati ini, jangan sampai. Ini suatu hal saudara. Maka saudara kalau tadi sekali Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Saya memati Kristus, saya cinta Yesus. Makanya saudara saya sering ngomong toh. Petrus mengalami ini, murid-murid mengalami ini, sehingga mereka bilang apa? Kami siap mati demi Yesus. Kenapa? Dia memberikan jaminan karena dia Tuhan dan Allah itu sendiri. Dia memberikan jaminan tentang hari esok. Dia berkata tadi itu saya tidak lanjut itu tadi yang berkata. Petrus saat ini, masa ini 100 kali lipat kamu akan memperoleh. Tapi ingat yang kedua, di masa yang akan datang kerajaan surga adalah bagianmu. Hidup yang kekal adalah bagianmu. Saudara ketemu di nabi mana, pemimpin mana, ajaran mana, tidak akan sama seperti ini. Karena apa? Hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Haleluya. Dia memberikan jaminan di saudara. Maka saudara, betapa spesial Dia
saya dan saudara di mata Dia. Betapa istimewa saya dan saudara di mata Dia. Betapa khusus saya dan saudara di hadapan Dia. Kuncinya adalah taat Dia punya firman. Baca itu firman, dengar dan aminkan dan lakukan. Itu hanya kita tugas saudara. Untuk masalah Tuhan pulihkan hari ini, besok itu dia pengurusan. Yang saya punya tugas adalah berdoa, baca firman, percaya, lakukan, saksikan. Bahwa Dia satu-satunya juru selamat, maka Dia akan pulihkan saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, inilah satu bagian yang luar biasa. Bahwa tak kala orang taat firman Kristus Yesus Tuhan, tak kala orang sungguh-sungguh dan ikuti ini, dan orang melakukan itu saudara, maka inilah kunci untuk menghasilkan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kita. Baik saudara, kasih Tuhan, kita ada di hadapan Dia Tuhan. Baik saudara, bahwa firman Allah telah selesai diberitakan. Tapi satu hal saudara, bahwa Tuhan itu senantiasa fokus pada setiap orang yang berlindung pada Dia. Tuhan itu fokus kepada setiap orang yang menaruh pengharapan pada Dia. Tuhan itu fokus kepada orang-orang yang menjadikan Dia tempat di mana tempat pengungsian. Tempat di situ kita meletakkan setiap kesukaran, kesulitan, dan apapun tantangan hidup. Karena Dialah tempat perlindungan. Kota benteng yang teguh ada di sana. Dia di sanalah alat di mana tempat saya memperoleh ketenangan. Tidak di tempat lain, saudara. Apapun terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas bagi saya dan saudara. Haleluya. Dan saya dan saudara, kunci untuk kita menerima perkara dan mujizat, kunci untuk kita bisa menikmati lawatan Tuhan, kunci untuk kita bisa menikmati keberkatan Tuhan yang luar biasa sebagaimana firman ini, saudara. Bahwa taat akan firman Dia, percaya akan firman Kristus, lakukan akan firman, dan percaya saudara bahwa perkara mujizat Tuhan akan terjadi bagi saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara di tengah situasi yang ada, bahwa benar saudara kesulitan, kesukaran yang sedang melanda seluruh dunia itu memang pasti akan terjadi, melanda seluruh dunia. Tidak ada satupun yang terkecuali akan menghadapi. Tapi yang membedakan di sini bahwa saya dan saudara di mata Tuhan adalah sangat spesial dan istimewa. Saya dan saudara di mata Tuhan adalah sangat-sangat sungguh-sungguh menjadi tanda bagi Dia. Dia akan menegaskan janjinya bahwa apa yang Dia firmankan itu pasti akan tergenapi. Janji yang Dia berikan itu akan pasti terjadi bagi saya dan saudara. Yang penting tadi percaya, taat, lakukan firman-Nya, maka Dia pasti akan melakukan. Mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara, memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Haleluya. Apapun saudara, masalah persoalan tantangan yang kita hadapi, entah itu masalah persoalan bisnis, masalah tentang usaha yang karena pengaruh dampak dari perekonomian dunia, dari Indonesia dan seterusnya, hari-hari ini dan mungkin seterusnya kita hadapi. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu hadir, dekat di dalam setiap masalah persoalan. Dia datang untuk tanya kepada saya dan saudara, apakah benar saya dan saudara ada mengalami kesulitan, ada mengalami kesukaran. Tuhan mau kejujuran, Tuhan mau kepolosan, Tuhan mau keterbukaan. Benar Tuhan, aku punya masalah. Benar Tuhan, aku punya persoalan. Benar Tuhan, aku punya tantangan. Tuhan memberikan pertolongan. Dia melakukan firman-Nya, memberitakan firman-Nya. Kita percaya, kita taat, kita lakukan, mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang punya beban sakit penyakit, yang punya beban fisik karena sakit, ataupun pergumulan karena orang tua, saudara, famili yang sakit, percaya bahwa Yesus sedang melihat lebih dekat. Yesus sedang hadir sebagai Tuhan bagi semua orang. Dia akan memberikan pertolongan. Dia mengulurkan tangan, menyembuhkan bagi saya dan saudara, melepaskan saya dan saudara dari sakit penyakit, dari masalah persoalan apapun yang saya dan saudara hadapi. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi beban, mungkin rumah tangga saya dan saudara yang karena situasi yang ada sepertinya diambang kehancuran, sepertinya diambang percecokan, diambang perceraian. Letakkan semua itu bawa kepada kaki Tuhan Yesus, bawa semua itu beban kepada Tuhan Yesus, dan percaya, yakin Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan dari segala kutuk itu, dan
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari saudara kita sama-sama mau berdoa hukuman, yaitu kakak Moses yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, juga Ibu Esther, jadi Ibu Hilda, kakak Petrus yang dalam pemulihan. Mari saudara, dengan iman kita percaya sebagaimana firman tadi, bahwa Tuhan ada hadir di saat kita mengalami kesukaran, kesulitan. Tuhan ada hadir di saat kita mengalami masalah persoalan. Kuncinya saudara, saat kita angkat doa, kita percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Kita aminkan itu dengan tindakan iman oleh nama Yesus, maka perkara mujizat terjadi bagi setiap pergumulan saudara kita. Kita berdoa saudara. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Hamba terbatas di dalam hal memberitakan menyaksikan firman Allah yang luar biasa, bahwa Tuhan tak kalah orang taat akan perintah firman Kristus Yesus Tuhan. Maka itu sebagai kunci terjadinya mujizat dalam kehidupan kami ya Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyatakan berfirman, Engkau yang menyatakan terjadi, Engkau yang menyatakan ini akan jadi, maka itu pasti terjadi. Kami punya tanggung jawab adalah, kami punya bagian adalah terus berdoa menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus, terus datang dan bersekutu dengan Tuhan Yesus, terus membaca merenungkan firman dan melakukannya. Kami terus dengan satu keyakinan teguh, taat, percaya, lakukan firman, mujizat pasti terjadi. Kami butuh Tuhan tuntunan lewat Roh Kudus untuk memampukan kami semua, untuk membawa kami semua di tengah tantangan penggenapan firman Tuhan di akhir zaman, di zaman akhir menuju akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih mari Tuhan, bawa kami semua untuk menikmati lawatan Tuhan. Tuhan tahu setiap hati batin yang sedang berdoa. Tuhan tahu setiap tangan yang sedang terangkat. Tuhan tahu setiap air mata yang sedang menetes. Dan Tuhan tahu setiap keluhan-keluhan hati. Maka Tuhan dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup. Maka Tuhan mari Tuhan, buat lawatan-Mu, Roh-Mu bekerja secara luar biasa. Engkau curahkan bagi setiap hati yang sedang bergumul, setiap doa yang sedang naikkan. Kami percaya mujizat tak pasti terjadi, mujizat masih ada, mujizat akan terus terjadi bagi orang yang berpengharapan pada Tuhan, bagi orang yang percaya pada Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Ini sembahyang doa kami Bapa. Ada begitu banyak Tuhan beban pergumulan dan doa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami satu-satunya juru selamat. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.